Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kemarin ada sahabat kita yang bertanya tentang hakikat berpuasa. Bang Andi, tolong dijelasin. Kita nih lagi menjalani ibadah puasa. Seperti apakah hakikat berpuasa itu? Ya. Kalau ibadah puasa secara syariat itu kan menahan haus dan lapar, ya. Tapi kalau secara hakikatnya sebenarnya nafsu kita yang harus kita ikat, ya. Nafsu kita yang harus kita kendalikan, kita jaga, ya. Kita sering waktu kecil orang tua kita bilang bahwa di bulan puasa itu para setan itu diikat, ya. Yang diikat itu hanya setan yang katanya ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa para setan itu diikat, sehingga mereka tidak berkuasa untuk menggoda manusia. Tapi harus kita pahami bahwa setan itu ada dua macam. Ada yang dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Nah, setan yang dari golongan jin itu yang diikat. Lantas bagaimana bang setan yang dari golongan manusia? Yaitulah orang-orang yang masih terpengaruh oleh nafsunya, ya. Jadi kalau setan yang golongan manusia yang masih berkeliaran, nggak ada diikat. Jadi sini kita belajar mengenal bahwa hakikatnya berpuasa itu kita mengenal nafsu kita, ya. Kita di situ kalau kita bilang mengenal diri itu memang paling enak tuh dengan berpuasa. Bang, saya ingin kaji diri bang, saya ingin mengenal diri, mengenal Allah, ya. Diri yang sebenar diri itu jangan kita sangka hanya jiwa nafs kita udah kenal, lantas kita bilang aku udah kenal diri. Jangan sampai kita bilang begitu. Diri yang mengenali diri ini banyak. Nafsu itu juga diri kita, bagian dari diri kita. Nah, dengan ritual berpuasa itulah kita mengenali bisikannya, ajakannya, dorongannya, ya. Sebenarnya dia berbicara setiap hari itu. Tinggal bagaimana kita bisa mendengar tidak, bisa menyaksikan tidak, kita bisa memahami tidak dorongannya, ajakannya, panggilannya, seruannya, ya. Bicara dia itu seperti manusia gini, bicara, ya. Cuman bahasanya ya bahasa rasa, bukan bahasa seperti kita pakai kata-kata, tidak. Dia dengan bahasa rasa. Contoh kita lupa sahur, ya. Kenapa kamu nggak berpuasa? Saya tadi malam lupa sahur. Akhirnya saya nggak tahan. Karena saya nggak sahur, saya nggak tahan. Saya kelaparan. Akhirnya batal puasa saya. Cuma setengah hari saya langsung buka. Sebenarnya itu kan nafsunya bicara, ya. Tersugesti dia dengan nafsunya sendiri, terbujuk dia dengan nafsunya sendiri. Buka aja, ngapain kau paksakan kali, udah harinya panas, tadi malam kamu nggak sahur, ya kan, tadi subuh kamu nggak sahur, itu kan bisik dia. Nah, kita bisa nggak mengenal itu, ajakannya, dorongannya, bisikannya. Nah, kalau kita nggak paham kesadaran jiwa ya susah. Harus paham ini wilayah rasa ini. Jadi yang dikekang itu nafsu, yang diikat itu nafsu, ya. Jadi kita jangan suka nyalain setan, nyalain jin. Kita jadi setan pun kita nggak sadar gitu. Kita yang jadi setan pun kita kadang lebih dari apa yang diajak setan yang golongan jin, ya. Lebih ngeri manusia ini. Paling
setan yang dari golongan jin itu hanya menyuruh satu kali, tapi kita lakukan lebih dari satu kali. Ya. Contohnya aja, apa ajakannya? Diajak sama teman, ayolah kita ke diskotik, kita dugem, ya kan? Sekali aja tuh ajakannya itu. Akhirnya apa? Kita ikuti perintahnya. Sampai sana malah kita yang setan yang golongan manusia ini malah minum, ya kan, ngedrags, apalagi berzina, macam-macam lah, ya kan. Padahal yang dilakukan setan dari golongan jin itu hanya sekali, tapi kita yang lebih parah setannya. Begitulah kalau kita tidak kenal dengan nafsu kita, ya. Jadi hakikat berpuasa, ya kita harus bisa mengenal dorongannya, ajakannya. Kenapa dengan puasa? Karena ketika jasad ini lemah, di situ spiritual kita baru bangkit, ya. Dengan fisik ini tidak diikuti maunya, di situ jiwa kita berontak, jiwa kita mulai mengendalikan. Selama ini jasad terus yang mengendalikan, bukan jiwa kita. Karena apa? Banyak kita melakukan hal yang salah, kita udah tahu salah, tapi kita lakukan juga. Kenapa ya bang? Sudah tahu salah, aku lakukan juga. Ya karena jiwamu terkekang, jiwamu terkurung di dalam sangkar raga, ragamu yang berkuasa. Jadi maknanya raga ini adalah nafsu. Karena semua dorongan nafsu itu dari dorongan-dorongan jasad. Jasad ini maunya yang enak-enak aja, ya kan? Nah, tidur mau enak, makan mau enak, ya kan? Kerja mau enak, nggak mau capek, ya kan? Itulah dorongan-dorongan jasad ini. Tapi kalau jiwa kita sudah kuat, sudah menguasai, sudah mengendalikan, nah situ merdeka kita. Nah, dengan berpuasa hakikatnya bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar, ya. Menahan haus dan lapar itu hanyalah sebatas melemahkan saja. Dilemahkan. Biar apa? Spiritual kita punya kuasa, spiritual kita punya kendali, tidak terkurung. Nah, banyak ketika orang kuat, sehat, segar, di situ mudah dia berbuat dosa, ya kan? Makanya dilemahkan. Bagaimana caranya dilemahkan? Dengan berpuasa. Kalau orang udah berpuasa, udah lemah tubuhnya, mau macam-macam kan mikir, aduh capek aku puasa, ya kan. Mau begini mikir lagi, mau begitu mikir lagi, karena rasanya apa, sia-sia dia lakukan karena dia lagi berpuasa. Nah, jadi hakikatnya jiwa kita ini yang harus bangkit, dan kita bisa mengenal ajakan nafsu, ya. Puasa ini jangan kita anggap, aku bang dari pagi sampai sore berpuasa bang, aku tahan haus dan lapar. Nah, begitu udah selesai buka puasa, dendam kita kan. Aku seharian nggak makan, seharian nggak minum, seharian ku tahan-tahan. Giliran buka puasa balas dendam, ya kan? Apa tuh? Ajang pembantaian. Apa yang ada di meja disikat semua sama dia. Gimana nafsunya mau jinak, ya kan? Jadi berpuasa itu jangan dianggap pagi sampai sore itu aja puasa. Kita harus bisa kontrol nafsu kita. Udah buka pun masih harus bisa kontrol. Nah, puasa ini dalam 1 tahun sekali, ya kan? Yaitu di bulan Ramadan ini. Ini untuk 1 tahun ini sebenarnya. Kita berpuasa sebulan untuk menghadapi tahun esok hari, ya. Jadi hari ini kita kan
berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan 30 hari. Ya. Ini untuk menghadapi tahun besok. Ya, setelah hari ini kita kenal nafsu kita, kenal dorongannya, kenal ajakannya. Harus bisa kita terapkan nafsu kita itu untuk setahun ke depan. Istilahnya gemblengan rohani lah. Penginstalan kesadaran, ya. Jadi jangan giliran bulan puasa nggak neko-neko kita. Giliran bulan Ramadan, weh, syar'i betul kita. Selesai Ramadan, weh, anu lagi lah kita. Kita dikuasai nafsu pula lagi, ya kan? Bukan itu makna puasa. Makna puasa 1 bulan ini kita gembleng spiritual kita, kesadaran kita, kenali nafsu kita untuk menghadapi 1 tahun ke depannya. Ya. Ini digembleng ini. Kenali. Ketika kita berpuasa, nafsu bicara, kita menjadi emosi, menjadi kesel, mungkin sama anak, mungkin sama istri. Nah, itu kenali, pahami ajakannya, bisikannya. Ya. Nah, kalau udah kenal, terapkan. Besok udah siap lebaran pun sampai setahun ke depan harus hafal. Harus kenal. Coba kita pisahkan kesadaran kita, ya. Yang satu apa ya? Yang satu maunya apa? Yang satu ngajaknya apa? Nah, itu coba dibeda-bedakan, ya. Yang satu maunya apa? Yang satu lagi menyuruh apa? Itu ada 2 itu. Kalau kita bisa menyaksikan, dengarkan, pahami. Ya. Misalnya udah jam 3 sore, udah jam 4 sore, aduh kok hari panas sekali. Mau buka rasanya tanggung, ya kan. Sedikit lagi udah mau buka, tapi sekarang aku udah lemas. Nah, itu kan ada yang berbicara itu di dalam itu. Ya. Kita maunya apa? Ya kan. Nah, habis itu yang berbicara itu seperti apa? Udah buka aja. Atau minum aja diam-diam, gak ada yang lihat. Sembunyi aja kamu makan. Macam-macam. Ya. Disitulah kita harus bisa mengenal. Nah, kalau kita 1 bulan ini kenal, oh ini ya namanya nafsu. Oh kayak gini dia rupanya bicaranya. Oh kayak gini dia ngajaknya. Udah paham, terapkan setahun ke depan. Ya. Jadi sebenarnya bukan sebatas nahan haus dan lapar saja. Ya. Menahan haus, menahan lapar itu hanya melemahkan jasad biar spiritualnya bangkit, ya. Makanya banyak orang kan cara puasa itu kan macam-macam, ekstrim, ya. Nah, jadi kita pahami hakikat puasa itu seperti apa. Jadi jangan sampai aku udah puasa bang 30 hari full puasa, ya. Tapi setahun ke depan nggak kenal kita nafsu kita, ya sama aja bohong, ya kan. Harus kita pahami. Coba nih diulang-ulang, nanti dipahami ya. Bisikannya, ajakannya, ceritanya, bahasanya, dia ngomong bagaimana, itu kenal itu. Ketika berpuasa itu kita akan kenal. Ketika kita kenal, semoga kita bisa berontak, kita bisa melawan, kita bisa membantah ajakan-ajakan nafsu kita, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.